Sebagian besar hal kritis dalam hidup yang menjadi titik tolak takdir manusia adalah hal-hal kecil. Hal kecil ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi setelah beberapa saat, mereka akan terus menumpuk, menjadi gunung dan berakhir penyesalan. Hal kecil tersebut diantaranya adalah sampah. Cianjur adalah kota yang sangat mempesona. Indah dengan segala kekayaan alam lingkungannya menjadikan kota ini dikenal oleh setiap insan. Tetapi hal tersebut terkadang kian tak nampak karena terhalang oleh tumpukan sampah yang menjulang tinggi di bumi pertiwi. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya, memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah kini menjadi masalah yang krusial di Indonesia, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula volume sampah. Bahkan, sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural, karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan, sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air, dan udara. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa volume sampah selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dari 150 ton menjadi 205 ton per hari. Sehingga tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Pasir Sembung di Kecamatan Cilaku semakin kelebihan kapasitas. Peningkatan sampah-sampah rumah tangga dari berbagai wilayah mencapai 55 ton setiap harinya, berupa bekas bungkus makanan mulai dari jenis kertas hingga styrofoam. Ini menyebabkan gunungan sampah di TPSA semakin tinggi, mencapai 17 meter dengan sisa lahan kurang dari 1,5 hektar. Upaya penanganan sampah ini perlu dilakukan secara manajerial, dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya. Ya, ke semua masyarakat membuang sampah pada waktu ditentukan. Jadi ya kadang siang juga suka banyak yang membuang sampah, tapi sudah ada yang mengumpul, tapi kan tidak semua masyarakat bisa membuang pada jam segitu. Jadi ya mau gimana lagi. Untuk dapat mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, membutuhkan keterampilan dan kreativitas untuk mengolahnya. Kita selaku pelajar sudah seharusnya berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan. Soalnya kan bisa jadi aja nanti seluruh Cianjur jadi kayak gini kalau udah ini habis, pindah lagi. Kalau harusnya dari ulang lagi, kalau bagus kayak di Jakarta itu bisa dicoba kompos juga. Limbah-limbah yang ada di sekitar ini ternyata bisa bernilai ekonomi ketika kita mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Bumi semakin tua, manusia semakin berulah. Membuat masa depan anak bangsa untuk menikmati lingkungan yang sehat bisa jadi hanya angan-angan saja. Maka dari itu, mulai saat ini mari kita sama-sama menjaga bumi dengan cara menggunakan bahan-bahan non-plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga berarti menunjukkan kepedulian kita kepada bumi dan petugas kebersihan untuk memudahkan memisahkan serta mengelola sampah di TPSA. Karena satu sampah yang kita buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Ya kalau masalah jasa-jasa ini sih seharusnya pemerintah itu ya kalau ada apa ya itu ke petugas itu ya harusnya secara menaikkan gajinya, apanya gitu. Apakah buat apa ini? Buat menunjang taraf hidupnya itu kan harus diinginkan dari pemerintah itu. Ya jadi UMR lah. Ini kan tidak UMR ya. Halo Ibu, kita udah selesai bikin videonya. Stefani muntah.
saking baunya, Bu. Gak kuat ibu. Gak Nyium kuat? sampah biasa aja udah mual, apalagi yang begituan ibu. Aduh ya Allah, ini sudah pucat pasi.